Video yang lo tonton ini dipersembahkan oleh 1%, sekolah kehidupan terbesar di Indonesia. 1% memiliki berbagai layanan yang sudah membantu ribuan orang mencapai hidup seutuhnya. Buat informasi lebih lanjut, lo bisa cek link yang tercantum pada description box. Akhir kata, selamat menonton. Kalau lo memutuskan untuk nonton video ini, besar kemungkinan lo ngerasa diri lo adalah orang yang pemalu. Atau lo punya teman, kenalan, atau keluarga yang pemalu, jadinya lo kepo gitu. Sebenarnya malu gue itu atau malu teman gue ini wajar atau enggak sih? Nah, bagi lo yang pemalu, mungkin sifat ini beberapa kali ngebuat lo frustrasi. Karena rasa malu ini jadinya ngebuat lo jadi kelewatan gitu, berbagai hal yang harusnya bisa ngebawa dampak positif buat lo. Lama-lama lo ngerasa nggak nyaman kalau terus-menerus membuat rasa malu lo ini menang terus. Tapi kadang ya kita bingung, gimana sih cara mengatasinya? Nah, atau mungkin lo khawatir kalau apa yang lo alami ini jangan-jangan udah sampai tahap gangguan klinis, alias lo harus ke psikolog gitu. Well, di video ini gue bakalan ngejawab pertanyaan lo tentang rasa malu yang lo alami ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ke channel ini untuk konten-konten lainnya, oke? Pertama-tama, lo perlu tahu dulu sebenarnya apa sih rasa malu itu. Malu adalah kecenderungan orang untuk merasa canggung, khawatir, atau tegang saat berada di situasi sosial. Terutama, ini terjadi ya dengan orang-orang yang nggak familiar. Jadi biasanya kita tuh malu kalau kita ada di situasi di mana kita tuh nggak kenal sama banyak orang di sana gitu. Ketika ngerasa malu, kita bakal munculin ciri-ciri tertentu. Biasanya kita akan ngerasa sakit perut, mual, keringetan, muka merah, deg-degan, dan banyak gejala fisik lainnya. Kita juga biasanya jadi berpikir negatif tentang diri sendiri dan takut sama apa yang orang lain pikirin tentang kita. Misalnya, kayaknya orang-orang ini pasti ngeliatin gue karena gue aneh gitu. Atau lo juga bisa jadi mikir, kayaknya nggak akan ada orang yang anggap gue seru untuk diajak ngomong. Dan terakhir, kita juga biasanya akan nunjukin perilaku yang khas gitu, yaitu diam, nunduk gitu, menghindari kontak mata, dan lain sebagainya. Intinya, ya gimana aja orang-orang malu gitu kan. Nah, orang-orang pemalu itu sebenarnya punya ciri khas. Biasanya, orang pemalu ini butuh waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri di situasi sosial. Kayak misalnya, situasi sosial yang besar, kayak pesta, ada gathering, pertemuan-pertemuan pertama, adaptasi di kantor baru, adaptasi di kuliah, dan lain sebagainya. Nah, munculnya rasa malu ini sebenarnya dipengaruhi juga dengan situasi dan konteks gitu. Kalau lo malu pas lo mau ngobrol sama gebetan atau pas ngelakuin kesalahan di depan umum, ini namanya lo merasakan malu. Tapi belum tentu lo adalah orang yang pemalu. Jadi rasa malu dan pemalu itu beda juga gitu. Terus pertanyaannya adalah kenapa sih seseorang bisa punya sifat pemalu? Nah, faktor pertama berhubungan dengan masa kecil. Biasanya sifat pemalu udah mulai terlihat sejak anak-anak gitu. Sebagian kecil pengaruh dari rasa malu itu dari genetik dan sebagian besarnya memang dari lingkungan. Anak yang ngerasa nggak dihargai di keluarga, pernah ditolak sama teman-temannya, atau mengalami bullying, itu kemungkinan besar bakal punya sifat yang pemalu gitu, sampai dia dewasa. Faktor lain yang berhubungan dengan sifat pemalu adalah kepercayaan diri. Beberapa penelitian udah menemukan bahwa sifat pemalu dan kepercayaan diri yang rendah itu berhubungan satu sama lain. Jadi berkorelasi tuh. Kalau dia malu, ya dia berarti kurang percaya diri juga. Kalau dia orangnya pede, ya bisa jadi orang itu nggak pemalu gitu. Tapi adanya hubungan korelasional itu nggak sama dengan sebab akibat. Jadi, PD yang kurang itu bukan berarti karena pemalu. Begitupun sebaliknya, PD yang tinggi bukan berarti karena lo nggak pemalu gitu. Cuman itu berhubungan aja, bukan berarti yang satu menyebabkan yang lain. Nah, kenapa sih rasa malu dan kepercayaan diri ini berhubungan? Ya karena orang yang nggak pede dan orang yang pemalu itu punya ciri-ciri yang mirip. Mereka biasanya sering menilai diri mereka rendah, merasa inferior gitu kan, merasa lemah gitu, dan ngerasa terancam sama situasi-situasi sosial. Nah, jadi ingat ya, pemalu itu adalah sifat, bukan gangguan kesehatan mental. Belum tentu gangguan. Tapi tetap ingat aja ya, bahwa semua yang berlebihan itu pasti cenderung buruk gitu. Sifat pemalu ya kalau berlebihan bisa jadi berbahaya. Dan memang bisa jadi juga gangguan gitu. Misal gangguan kecemasan sosial atau social anxiety disorder. Itu kayak malu yang ekstrim gitu. Nah, kalau menurut American Psychiatric Association, rasa malu yang parah atau social anxiety disorder yang udah gangguan, ini adalah gangguan klinis yang udah punya ciri-ciri banyak gitu ya. Ada kecemasan, ketakutan yang ekstrim, terhadap situasi-situasi sosial, yang kemudian bikin orang itu jadi stres berkepanjangan dan mencegah orang-orang itu yang punya gangguan ini berpartisipasi di kegiatan sosial.
Nah, biasanya kalau udah parah, kalau udah SAD, Social Anxiety Disorder, orang-orang itu takut banget diliatin sama orang banyak. Karena mereka ngerasa dijudge dan ngerasa bakal dipermalukan juga. Akhirnya mereka jadi ngerasa nggak nyaman, bahkan stres kalau misalnya berada di tengah orang-orang. Nggak jarang mereka juga sampai nggak mau kerja, nggak mau pergi sekolah, nggak mau makan ke kantin, ketemu teman-teman, dan lain sebagainya. Intinya mereka punya ciri-ciri yang kurang lebih mirip gitu ya sama pemalu, tapi kalau yang gangguan itu jauh lebih ekstrim. Kalau pemalu itu ngerasa canggung dan khawatir, tapi kalau orang dengan social anxiety disorder itu mereka takut dan stres banget gitu. Bahkan bisa jadi ada juga gejala panic attack-nya. Kalau orang pemalu biasanya malu di situasi asing, kalau SAD, social anxiety disorder itu bisa takut di situasi yang familiar, kayak misalnya ketemu teman-teman biasa yang udah kenal lama itu bisa jadi stres dan takut juga gitu. Nah, karena social anxiety ini termasuk disorder, maka lo nggak boleh self-diagnosis kalau lo bukan psikolog atau psikiater. Harus ada diagnosis ya, dari profesional. Kalau belum didiagnosis, ya nggak bisa lo bilang bahwa diri lo itu punya social anxiety, gitu ya. Jadi, lo perlu diagnosis. Setelah didiagnosis, itu juga pasti butuh perawatan serta terapi dari tenaga profesional. Nah, biasanya memang ya orang-orang banyak yang self-diagnosis. Gue gangguan nih, dan lain sebagainya. Tapi, kalau belum, please jangan mikir bahwa lo punya itu dulu. Kalau mau, lo bisa untuk ya ke psikolog dulu, atau kalau nggak mau ke psikolog ya mentoring dulu aja gitu, untuk ngelihat sebenarnya seberapa parah sih si gangguan lo ini, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana sih cara supaya lo bisa mengatasi rasa malu lo supaya nggak berlebihan? Pertama, lo bisa lakukan goal setting. Seringkali kita ngerasa malu itu karena overthinking. Misalnya, kalau lagi ngomong di depan banyak orang, terus jadi kepikiran sama semua hal. Posisi gue aneh nggak ya? Kaki dan tangan gue ini kalau gerak gimana ya? Apakah gue bakal dimarahin abis ini? Dan lain sebagainya. Intinya overthinking lah. Nah, biar lo bisa fokus sama apa yang penting, baiknya memang lo coba buat goals gitu. Lo coba catat tujuan-tujuan yang kecil dan persiapkan diri lo sebaik mungkin biar lo bisa mencapainya. Misal, ini gue kasih contoh ya. Lo bisa buat goal satu tujuan untuk ngomong lancar misalnya, dan nggak ngeblank. Itu kan tujuan kecil ya. Bukan kayak lo besok harus jadi pede apa gimana, tapi at least lo nggak ngeblank gitu. Nah, kalau lo udah buat tujuan itu, pas lagi tampil, lo bisa jadi fokus untuk ngomong lancar dan nggak overthinking sama yang lain. Nah, lo bisa coba terapin ini di situasi sosial yang sering ngebuat lo ngerasa malu gitu. Jadi lo tulis aja tuh masalah lo apa dan tujuan lo mau kayak gimana. Dengan lo nulis ini dan ngelakuin ini secara pelan-pelan tapi konsisten, pikiran lo akan terlatih untuk ngeliat bahwa situasi sosial itu ternyata nggak seseram yang lo pikirin. Lo juga akan merasa ke-reward ketika lo berhasil mencapai tujuan-tujuan kecil lo. Dan perasaan dari reward ini bisa ngebuat lo termotivasi. Itu yang pertama, jadi tulis aja tujuan kecil kayak misalnya hari ini gue harus ngobrol sama 2 orang gitu. Lo coba ngobrol sama 2 orang, ya coba aja, nggak perlu berhasil gitu kan. Tapi at least lo punya tujuan kecil-kecil yang bisa lo lakuin setiap hari. Ya itulah kenapa nama kita 1%, karena kita percaya bahwa untuk membuat perubahan, ya nggak perlu besar-besar gitu. At least setiap harinya lo berkembang 1% aja dari hari kemarin. Itu juga udah cukup, oke? Yang kedua, sadari bahwa perbedaan kita dengan orang lain bukanlah sesuatu yang bisa ngehambat kita berinteraksi sosial. Kadang ada anggapan dari orang pemalu bahwa perbedaan yang ada dalam diri kita sama orang lain itu ngehalangi kita untuk berinteraksi sama orang gitu. Entah perbedaannya dalam hal status, dalam hal fisik, ekonomi, usia, dan lain sebagainya. Jadinya orang yang pemalu ini ngerasa asing, ngerasa tegang, dan kadang juga jadi nggak pede atau rendah diri gitu. Nah, untuk mengatasi rasa asing ini, rasa teralienasi ini, coba deh lo pahami bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang ya bukanlah sesuatu yang harus dihindari, bukanlah sesuatu yang kayak big deal gitulah. Karena apa? Terlepas dari perbedaan-perbedaan itu, kita pada dasarnya sama-sama manusia kan gitu. Kita sama-sama suka ngomong tentang diri sendiri, sama-sama suka diperlakukan baik, sama-sama suka ditanyain sama orang, dan lain sebagainya. Makanya, ini tips buat lo juga untuk berempati gitu. Gimana maksudnya? Kalau lo lagi ada di situasi sosial, coba lakuin hal yang kira-kira lo pengen orang lain lakuin ke lo juga. Ketika lo memilih fokus ke diri sendiri, perasaan gak nyaman itu bisa perlahan-lahan hilang. Dan lo juga bisa menerapkan itu ke orang lain. Jadi kayak orang lain nyaman juga gitu dengan lo. Kenapa? Karena ya bahkan orang sepede apapun bisa jadi pemalu juga gitu dalam beberapa konteks sosial gitu. Oke? Jadi please pahami bahwa perbedaan itu bukanlah sesuatu yang harus dihindari dan lo bisa coba berempati terus menerapkan yang lo mau, yang lo pengen orang itu lakuin ke lo coba lakuin itu ke orang lain juga. Gitu ya. Nah, itu tips yang kedua.
Yang terakhir, semua ini bisa lo lakuin dengan pelan-pelan memupuk rasa percaya diri di dalam diri lo. Kayak yang tadi gue singgung, orang pemalu itu biasanya punya rasa percaya diri yang rendah. Jadi ya memang lo harus perlahan-lahan meningkatkan rasa percaya diri lo. Karena ketika lo ngerasa pede, percaya diri ya, lo pasti bisa menghadapi segala hal. Bahkan rasa malu itu sekalipun gitu. Nah, kabar baiknya adalah kalau lo butuh bimbingan, gimana caranya untuk meningkatkan rasa percaya diri meskipun kayak lo ngerasa teralienasi, lo ngerasa bahwa lo lemah, lo ngerasa bahwa lo berbeda. Lo bisa ikut webinar 1% dengan judul Berani Percaya Diri, beda dengan yang lain, gak masalah. Nah, ini bakal dilaksanain kapan? Ini bakal dilaksanain tanggal 15 Agustus. Yang ngisinya siapa? Ada Vicky, co-founder dari 1%, dan ada Princess Megonondo, dia adalah Miss Indonesia tahun 2019 yang bakal ngisi webinar ini bareng sama Vicky. Di webinar, lo bukan cuma bakal dapat materi yang jauh lebih keren dan komprehensif daripada video-video kita di YouTube, lo juga bisa diskusi langsung dengan pembicara mengenai cara untuk meningkatkan percaya diri. Lo juga bakalan tahu gimana mengatasi insecurity, gimana mengatasi rasa malu secara praktis dengan tata cara yang spesifik. Dari perspektif Miss Indonesia dan juga dari Vicky selaku co-founder 1%. Di awal sesi lo bakalan dapet psikotes tentang kepercayaan diri, jadi lo bakal dapet interpretasinya nih, supaya lo bisa tahu kondisi diri lo lebih dalam kayak gimana gitu. Dan di akhir sesi, itu nggak langsung selesai begitu aja, tapi lo bakalan dapet tugas berupa worksheet untuk ngebantu lo, supaya lo bisa punya tata cara untuk menyelesaikan masalah lo secara praktis. Lo juga bakalan dimasukin ke grup diskusi bersama peserta lain, supaya lo bisa diskusi, dan juga dengan mentor 1% untuk bertanya lebih lanjut tentang masalah kepercayaan diri. Nah, menarik kan? Jadi jangan lupa untuk ikutan. Lo bisa daftar dengan harga spesial pendaftaran early bird gitu ya. Nah, buat ikut yang ini, lo bisa akses informasi lebih lanjutnya di description box atau di comment section yang udah gue pin. Buat lo yang udah nonton ini di atas tanggal 15 Agustus pas waktu webinar udah lewat, well, jangan khawatir karena lo bisa juga ikut layanan mentoring untuk konsultasi one-on-one dengan mentor 1%. Udah banyak banget orang yang konsultasi dan orang yang membuktikan bahwa, oke, abis konsultasi mereka bisa berubah menjadi lebih baik gitu. Dan lo juga bisa mengetahui penyebab masalah lo dan meningkatkan rasa percaya diri lo dengan bimbingan dari mentor. Ya nanti bakal dapat worksheet dan lain sebagainya juga sih, gitu ya. Akhir kata, gue harap semoga video ini bisa ngebuat lo menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Supaya apa? Ya supaya lo bisa mencapai hidup seutuhnya. Oke, gue Evan dari 1%. Sampai jumpa di webinar 1%. Thanks.